Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qa'im bihuquqillah ma faqat illa wa farajallah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan taufik dan hidayah, yang telah mengaruniakan sehat walafiat, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah di musola yang penuh barakah, di tempat yang diturunkan rahmat dari Allah, di tempat yang insya Allah menjadi sebab kita kelak dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di tempat ini menjadi saksi kelak kita berkumpul bersama Nabi Muhammad di dalam surganya Allah, melihat baginda Nabi Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kita. Amin ya rabbal. Ingkang kula hormati lan kula takdimi wabil khusus pengurus Mushola Nurul Islam ingkang dimuliakan datang Allah. Ingkang kula hormati wabil khusus Ustadz Slamet Wahid ingkang dimuliakan datang Allah. Ugi ingkang kula hormati wabil khusus Akhir al-Mahbub Ustadz Waridin, Mas Ade dan lain sebagainya yang tidak bisa sebutkan satu persatu, terutama segenap pengurus panitia acara penyelenggara acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk di dalam rangkaian Safari Maulid Al-Khair wal Barakah. Mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dan mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal. Masya Allah, kululan panjenengan sami wau mirengaken sambutan saking Ustadz Slamet Wahid. Lumayan kanggo gugah panjenengan mek padha melek. Nggih. Semangatnya luar biasa, husnudzonnya luar biasa kepada habaib. Saya juga titip Pak Ustadz, nanti kalau panjenengan masuk surga duluan, jangan lupakan kita juga. Kalau saya yang duluan masuk surga, saya nggak lupa sama jamaah Mushola Nurul Islam. Tapi jamaah Nurul Islam juga sama. Kalau panjenengan kayaknya masuk surga duluan, terus saya ada di bawah, tolong dibantu saya biar bisa masuk surga bareng-bareng, kumpul sama Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad dan dilihat oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kok sekarang doanya banyak melihat Nabi Muhammad dan dilihat oleh Nabi Muhammad? Karena nggak semua umatnya Nabi Muhammad nanti melihat Rasulullah. Nggak semua umatnya Nabi Muhammad dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah SAW nanti melihat umatnya, tahunya dari mana? Tahunya dari berapa banyak umatnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Mengenalinya dengan banyaknya solawat, Bu. Kenapa kita kok fokus di bulan Maulid keliling sampai 40 hari, bahkan 42 hari lebih?
Kita setiap malam keliling mau apa, mau cari apa. Kalau mau cari makan di rumah, alhamdulillah kita gak kekurangan. Kalau mau nyari dunia, alhamdulillah dunia kita gak kekurangan. Mau nyari apa, kita kumpul-kumpul seperti ini setiap malam. Hujan kita keluar, istri kita tinggalkan, dengan suami juga ditinggalkan. Kita mau nyari apa sebenarnya? Kita pingin kumpul sama Nabi Muhammad di surga, dilihat sama Nabi. Kalau Nabi Muhammad gak melihat kita, bagaimana kita masuk surga? Untuk mendapatkan kita dilihat oleh Rasulullah yang memperbanyak sholawat. Kalau bulan Maulid gak diadakan peringatan Maulid Nabi, bagaimana kita mau sholawatan? Wong sholat beda betul. Gini oke. Makanya penting perkara kumpul acara Maulid Nabi. Munggu iku ini penting sangat. Ana jare ana wong sing ora percaya mauludan karpe. Monggo silahkan. Anda nggak mau ikut mauludan silahkan, tapi jangan jangan mengganggu kami yang mauludan. Jangan menyesat-nyesatkan kami. Jangan membid'ah-bid'ahkan kami. Anda mencintai Nabi dengan cara Anda, silahkan. Kami mencintai Nabi dengan cara kami. Nanti prakteknya lihat di akhirat. Sing nangis siapa, sing guyu siapa. Paham betul? Paham betul? Jangan teriak sana sini bid'ah lagi. Kita sudah pusing ngurusin orang yang ngomong bid'ah sampai nak gawean temen. Maksiat banyak di Pemalang, di mana-mana maksiat banyak. Yang diributin lagi-lagi maulid, lagi-lagi yang diributin tahlilan, lagi-lagi yang diributin manakiban, lagi-lagi yang diributin acara haul, lagi-lagi yang diributin Isra Mi'raj, sampai anaknya gawean temen. Paham betul? Kalau Anda mau ributin itu yang suka pasar togel. Kalau Anda mau ributin itu orang yang suka maksiat, neng siradu akeh, neng terminal. Paham? Maka Maulid Nabi Muhammad SAW sudah ganti kata lelah untuk lillah. Benar. Lelah gak apa-apa, lelah. Hujan gak apa-apa, bukan rintangan. Biarkan kecintaan kami tumbuh kepada Nabi Muhammad SAW. Mau hujan, mau angin, mau apa, mau banjir, mau segala macam, kami tetap akan mendatangi Maulid. Untuk apa? Agar Nabi Muhammad SAW melihat kami kelak di mulia. Oh, kai jamaah musola Nurul Islam, si mauludan ya bunga di pocong karo turunnya wis wis. Ya mauludan sama tidur kecatut, ke bawah dicatut kali Kanjeng Nabi lah ya salah popo. Gitu betul. Oh ini kok jamaah musola Nurul Islam. Waktu kemarin datang panitia penyelenggara acara maulid dimintain duit, ngai duit 2.000, orang apa-apa melbu. Sing ngai duit 2.000 yang melbu sing 50.000. Paham? Yang gak kasih duit masuk tapi masuk. Yang penting hadir. Yang gak masuk siapa? Yang gak masuk yang suka ngeributin, ngetok nak duit ora, melu pengajian ya ora. Ribu tiba sampai Wonten Pantan penting apa yang wis gembor-gembor dulu ya. Paham. Kula mriki badhe bahas, perhatikan di dalam dunia. Kita ini hidup di dunia, kita betul. Di dalam dunia itu ada kebaikan dan ada keburukan.
kita bisa menjauhi keburukan, berarti kita melakukan kebaikan. Betul? Kalau kita bisa menjauhi keburukan, berarti kita melakukan kebaikan. Kalau kita bisa menjauhi kejahatan, berarti kita melakukan kebaikan. Paham? Tapi belum tentu kalau kita melakukan kebaikan berarti meninggalkan keburukan. Berapa banyak kebaikan yang kita lakukan rusak? Benar atau benar? Sholat baik atau enggak? Bagus enggak? Bagus. Baru Allahu Akbar HP-nya muni. Sing nelpon apa naik duit? Kira-kira dengan sholatnya fokus atau mboten? Sholat baik mboten? Baik, tapi di dalam kebaikan ada. Tapi kalau kita meninggalkan keburukan, itu adalah kebaikan. Paham atau paham? Paham atau paham? Makanya yang saya jelaskan, pegang. Di dalam kejahatan itu punya usul, asal. Nanti asal usulnya kejahatan itu ada 3. Cabangnya, nanti cabang, ono pusat, ono pusatnya kejahatan itu ada 3. Cabangnya ada 6. Kenapa saya sampaikan biar panjenengan tahu, biar panjenengan kenal, hati-hati jauhin ini. Pusat daripada kejahatan dan cabang-cabang daripada kejahatan. Yang pertama, pusat daripada kejahatan adalah al-hasad. Napa niku al-hasad? Bu, al-hasad niku napa? Hasud alias iri deng. Paham? Itu pusat daripada kejahatan. Kenapa kita kadang sama seseorang itu nggak suka? Itu berawal dari hasud. Betul? Betul nggak? Dagangan tetanggane laris, dagangan panjenengan ora. Kira-kira hasud atau betul? Hasud tidak? Hasud. Kalau sudah hasud biasanya nekat nggak? Nekat nggak? Nekatnya bagaimana? Nah, ngaku. Paham atau paham? Paham atau paham? Jadi yang namanya kejahatan itu ada asal usulnya. Hati-hati, ini asal usul punya anak. Anaknya 6. Yang pertama asal usulnya adalah hasud. Jadi yang namanya hasud, akhirnya orang nekat melakukan kejahatan. Betul. Saya kasih contoh. Ada tetangga cantik, ada tetangga cantik. Tetangganya satu nggak cantik, yang nggak cantik akhirnya hasud sama yang cantik ya. Timbulnya hasud itu biasanya dari mana sih? Sesuatu kenikmatan yang dimiliki orang lain lebih dari kita. Akhirnya timbullah hasud. Kalau orang lain dapat 100, kita dapat 20, timbulnya hasud. Tapi kalau orang lain dapatnya 100, kita dapatnya 200, nggak akan timbul hasud. Jadi hasud itu timbul melihat kenikmatan seseorang yang lain lebih besar daripada kenikmatan kita. Paham? Nah, hasud inilah yang menjadikan kita melakukan kejahatan, terkadang nekat. Wah, kayak tetangganya ayu teman. Nggih, lanange ora bah. Biasanya kata sukatan. Biasanya istrinya cantik, suaminya tidak ganteng. Biasanya suaminya ganteng, istrinya tidak cantik. Biasanya dua-duanya ganteng, dua-duanya cantik. Biasanya enggak cantik, enggak. Benar.
Terkadang yang suaminya tidak ganteng, istrinya cantik, tetangganya hasut. Yo wong ayu kaya kowe kok itu lanang blobot. Gila bener. Gila bener. Akhirnya difitnah. Betul? Dihancurkan rumah tangganya. Biar apa? Biar cerai, nanti istri yang cantik diincar sama laki-laki tadi yang hasut. Ada atau ada? Atau ada? Ada atau ada? Itu pokok daripada kejahatan. Yang pertama adalah hasut. Yang kedua, pokok daripada kejahatan adalah hubbu dunia. Apa? Hubbu dunia. Apa itu hubbu dunia? Pintar ya bahasa Arab. Gurunya siapa? Masya Allah. Hubbu dunia. Hubbu niku cinta, dunia niku dunia berarti cinta dunia ra'su kulli khati'ati. Puncak dari segala kejahatan adalah karena cinta dunia. Berapa banyak orang yang lalai kepada Allah karena dunia? Betul atau betul? Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis wal asri innal insana lafi khusrin. Yang namanya manusia itu merugi. Manusia rugi. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Iman saja tanpa beramal soleh, beramal baik. Iman tanpa beramal baik percuma. Jadi harus iman dulu, kemudian amal soleh. Agar kita tidak rugi, harus iman kepada Allah, kemudian melakukan amal-amal baik. Yang menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kenapa kita nggak melakukan amal baik, di antara sebabnya urusan dunia. Saya kasih contoh. Terkadang kita mengutamakan dunia lebih dari segalanya, bahkan lebih dari urusan sama Allah. Benar apa benar? Soal sama wong pancen yang memang kayak bumi. Gitu betul. Paham? Terkadang urusan dunia mengalahkan urusan kita sama Allah. Berapa banyak orang yang dengar kupingnya azan zuhur, azan asar, azan maghrib, azan isya, azan subuh, tak ayongnya orang isi turu. Gitu betul. Ada azan kita dengar, sibuknya sama apa Bu? Jangan dikira yang namanya dunia itu duit, enggak. Dunia itu seisinya, ya handphone, ya anak itu dunia, ya istri itu dunia, ya suami itu dunia. Dunia itu bukan, jangan dipikir dunia itu cuma uang saja. Mau berangkat ke musola, kenapa enggak berangkat? Tujuannya kali terus. Bojone kali itu. Loh, istri kan pemberian dari Allah. Iya, kita tahu segala pemberian dari Allah itu baik, betul. Tapi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi nikmat, bisa menjadi fitnah. Kalau menjadi nikmat, mereka yang mendekatkan diri kita kepada Allah, dikasih pemberian dari Allah, kemudian dengan pemberian tersebut kita jadi ingat sama Allah. Dikasih motor, kita jadi ingat sama Allah. Motornya digunakan untuk acara safari maulid. Dikasih mobil, alhamdulillah mobilnya digunakan untuk jemput-jemput para kiai, jemput ulama, ngantarkan acara-acara maulid. Dikasih rumah bagus, alhamdulillah rumahnya dibuka untuk acara pengajian maulid. Dikasih duit,
alhamdulillah duitnya digunakan untuk nolong-nolong fakir miskin, janda-janda. Jandanya aja milih. Bila nolong-nolong janda sing dipilih sing bleneng-bleneng. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Terus mboten? Gitu. Allah memberikan pemberian itu menjadi nikmat apabila kita menjadi ingat sama Allah. Apapun pemberiannya yang Anda miliki semua, anak, istri, tadinya sebelum nikah, masya Allah sregep, makan musola 5 waktu. Sebelum nikah sregep, pengajian terpundi-pundi Ustaz Tamat. Gitu kan? Biasa nikah terus ngaten. Sebelum nikah ibadahnya malah bagus. Setelah dikasih istri, dikasih suami, jadi males. Ninggal ke majlis, ninggal ke maulid, ninggal ke manakiban, ninggal ke rutinan. Sebab nopo? Sebab dunia. Nggak sadar. Dia nggak sadar pikirannya nopo. Lagi kan makan bojo kewajiban. Iya bener makan bojo kewajiban. Tapi anak sih wajib mana? Apa? Nuntut ilmu, men kenal karo sing gawe urip, kenal kalih Kanjeng Nabi, syariate bener, golek nafkahe bener. Paham nggih? Paham nggih? Pemberian dari Allah terkadang itu nikmat, yaitu yang mengingatkan kita kepada Allah. Pemberian dari Allah terkadang itu fitnah. Apa itu fitnah? Yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Duit jelas. Anak kadang jauhin kita dari Allah. Istri kadang jauhin kita dari Allah. Dari mana taunya istri jauhin kita dari Allah? Coba saja. Suami kalau sedekah pamit sama istri. Mah, ya cara mulut nyumbang wedus. Suaminya bilang, Mah itu istrinya, istriku, ini acara maulid di Musola Nurul Islam, saya mau nyumbang 1 ekor kambing. Ojo apa, bongkar corona ekonomi nembe panmunggah sampai mereka tuh menanam yang belewat di semua. Ngerasa lebih korekan dengki baik. Mantan dengan saudara, mantan. Terkadang suami mau berbuat baik, istrinya ngelarang. Betul atau betul? Betul atau betul? Sebaliknya juga sama. Terkadang istrinya baik, suaminya keringetan, alhamdulillah. Keringetnya dijalopi orang-orang yang mengenai duitnya. Paham betul? Saking pelite, umahnya ditulisi jangan parkir di depan pintu. Masya Allah, jabdut. Paham gak? Wonten juga terus ngatan. Ya Allah, sing dijukut apa nih? Umpah segeden-geden ditulisi dilarang parkir depan. Masya Allah, kayak dunia nih begini deh. Wonten juga terus ngatan. Wonten istrinya baik. Pak, ini ada pengajian di Nurul Islam, Pak. Saya mau bikin acara biar nanti layos yang nanggung saya. Nanti makan jamaahnya yang nanggung saya, Pak. Gimana, Pak? Orang reka-reka. Bapak boleh duitnya angel nanti. Wonten. Ini fitnah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ati. Ini fitnah. Dunia yang jauhin kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin saya sudah bahas. Ingat, lalai kepada Allah itu jauh lebih bahaya daripada api neraka. Api neraka serem gak? Serem. Orang yang lalai sama Allah lebih serem daripada api neraka. Kenapa? Loh, yang dimiliki semuanya dari Allah kok bisa lupa? Jadi nggak diterima kalau orang ngomong lupa sama Allah, nggak diterima. Jenengan mau alasan apa? Saya lupa semua. Kok lupa? Anda bernafas itu dari siapa? Nafasnya dari siapa? Oksigen wingi corona sampai nek kena corona mlebu rumah sakit bayar pira? Gitu betul. Oksigen yang kita pakai gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kita sakit masuk rumah sakit bayar mboten? Oksigennya bayar mboten? Tabungnya rayahan.
wis rayakan mati maning. Rayakan orang mati tak orang apa-apa, mau rayakan be mati. Paham betul? Paham betul? Enggak ada celah, enggak ada alasan kita lupa sama Allah. Nafas dikasih sama Allah. Tangan loh ini kita bisa gerak dari Allah Subhanahu wa taala. Anda makan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa nyari. Iya nyari kayak apapun kalau Allah enggak ngasih ya enggak ngasih. Paham betul? Berapa banyak orang yang enggak berangkat kerja dapat duit di rumah? Berapa banyak orang yang keluar ke rumah enggak dapat duit? Ada nggak yang seperti itu? Dia kumpul di rumah duit teko. Paham betul? Oh, yang punya uangnya. Abdi orang itu cari sopo. Gitu betul. Gitu betul. Ya. Harus sesuatu itu dicari, dapat. Gitu betul. Ikhtiar itu saya punya guru itu keras. Guru saya nggak boleh dakwah belum kerja, nggak boleh. Kerja dulu baru dakwah. Ekonomi dulu baru dakwah. Kalau dakwah nggak punya ekonomi, dakwah nggak kerja, akhirnya begini. Benar benar. Akhirnya sepi nunggu ke job pengajian. Sebabnya apa? Sebabnya orang bekerjaan. Kerjaannya mau rumit paham betul? Tapi kalau ustadz yang pintar, ustadz yang cerdas ya enggak, ekonominya perbaikin dulu. Kata Kiai Zainuddin MZ, dia bilang begini, saya setiap ceramah ini kantong saya enggak mati dari 20 juta. Zainuddin MZ ditanya, kenapa? Iya, biar saya nggak ngandelin bisa roh amplop dari panitia paling pirang. Amin sewu, gini betul, gini betul. Itu para pendakwa, mubalik, penceramah, ustadz, kiai, habib kudu pinter kerja. Tahu habib itu enak nih muat orang nanti indah sewis buta. Gini betul. Paham apa paham? Dunia melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nggak bisa menjadi alasan di hadapan Allah. Nanti akan ada orang yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu lupa? Iya Gusti Allah, gara-gara dunia yang dikasih sama Anda, akhirnya saya lupa kepada Anda wahai Allah. Allah manggil Nabi Sulaiman. Sulaiman dadi wong iki. Ketika Nabi Sulaiman ngadepin, kenapa kamu? Iya, saya dikasih dunia sama Allah, akhirnya jadi sayanya lupa sama Allah. Kata Sulaiman, saya orang yang paling kaya, dunianya paling banyak, tapi saya nggak lupa sama Allah. Paham belum? Sebelum pokok ya bu, tidak ngomong belum pokok, aduh. Paham ya? Paham betul? Dunia melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi gak bisa jadi alasan di hadapan Allah. Gak diterima alasannya. Kenapa? Allah mengatakan Sulaiman manusia yang paling kaya, dia tidak melupakan aku. Ada lagi datang, ya Allah, dunia lagi yang datang. Kenapa? Kamu harusnya duit, bukan duit ya Allah. Saya gara-gara tampan wajah saya, akhirnya saya lupa kepada Allah. Loh kok bisa? Iya, saya ngurusin fans orang yang cinta sama saya. Akhirnya saya sibuk ngurusin tanda tangan. Orang minta tanda tangan saya, orang minta selfie, akhirnya membuat saya lupa kepada Engkau ya Allah. Allah manggil Yusuf, Yusuf, kemuni. Kata Yusuf, saya orang yang paling tampan, tapi tidak pernah melupakan Allah. Datang lagi orang sakit. Kamu kenapa lalai sama Allah? Ya Allah, saya dikasih sakit gak sembuh-sembuh. Akhirnya saya gak bisa ibadah, sholat gak bisa di musola. Jangankan di musola, sholat saja saya enggak. Kenapa? Karena boyongnya larang. Panggil Nabi Ayub. Yuk, ketemu nih wong ini, itu ini. Ketemu nih. Kenapa kamu? Iya, saya sakit, jadi saya nggak bisa beribadah sama Allah. Akhirnya saya lupa sama Allah. Kata Ayub,
saya dikasih ujian sakit dari Allah lebih dari 70 tahun. Tapi saya tidak pernah melalaikan Allah. Sakit nggak menjadi sebab lupa sama Allah. Dunia nggak menjadi sebab lupa sama Allah. Ketampanan nggak menjadi sebab lupa sama Allah. Perhiasan dunia nggak jadi sebab lupa sama Allah Subhanahu. Paham kalau paham? Paham kalau paham? Nah, ini tadi saya bilang yang kedua daripada akar pusatnya kejahatan adalah hubbu dunia. Tapi kan lebih penting dunia. Masa orang cinta dunia? Ya orang apa-apa. Monggo panjenengan cinta sama dunia, wong saya juga cinta sama dunia. Ya betul. Enggak ada orang enggak cinta sama dunia. Buktinya jenengan nyekel HP ini hilang. Cinta betul. Betul. Motor hilang, sedih betul. Sedih, cinta berarti cinta. Bojone hilang. Ya tergantung. Bojone cerewet ya. Alhamdulillah. Gitu betul. Wonten niku wonten kisah niku tiyang. Boleh ditongake bojone lebih meninggal, istrinya baru meninggal. Doakan kata istrinya sebelum meninggal. Pak, kalau nanti saya meninggal tolong ya Pak. Insya Allah kita ketemu lagi di akhirat Pak, masuk surga Pak. Ning atine dari Bapak. Aduh, ketemu sampai yang dunia punya suntuk. Orang pingin-pinginan yang akhirat, pinginnya kalau bidadari. Paham betul? Paham betul? Cinta. Cinta itu apa sih? Kalau kehilangan kita merasa sesuatu ada yang hilang, itu namanya cinta. Tapi bukan berarti cinta itu salah. Enggak, silahkan. Cinta dunia silahkan. Tapi digunakan untuk menuju akhirat. Dunia digunakan untuk sedekah. Mau kaya silahkan. Jadi orang muslim kudu sugih. Nek orang sugih imannya dituku sampean. Jadi orang harus kaya. Jangan mau jadi orang miskin. Loh, tapi Kanjeng Nabi dongane Allahumma ja'alna min zumratil masakin. Iya, Kanjeng Nabi donga kados mekaten kangge wong-wong sing miskin tapi sabar. Lah model sampean miskin kan ora sabar nomet bae. Beras 2 kilo be kurang ngomong. Bener mboten? Paham mboten? Paham mboten? Hubbud dunya ra'su kulli hati, ra'su kullu khati'ati. Puncak daripada kemaksiatan, kesalahan, keburukan, kejahatan, cinta sama dunia, yang dimana dunia itu digunakan tidak untuk menuju jalannya Allah. Kalau panjenengan dunia dari pagi sampai sore sampai malam terus sugih, duitnya dibagi-bagi ke tetangga, dia apik teman-teman. Cinta dunia itu bagus. Dakwah itu macam-macam. Ada dakwah dengan ilmu kalau punya ilmu. Ada dakwah dengan akhlak, nggak punya ilmu punya akhlak. Ada dakwah dengan harta, orang dua ilmu, orang dua akhlak, tapi alhamdulillah duitnya akeh. Sedekah, dermawan, lihat itu fakir miskin dibantu. Tetangganya nggak makan, kirimi makanan. Ojo dipilih-pilih. Tetangganya sing rada ayu, ketolong sing rada ayu berase 2 kilo, sing kaya sing rada setengah kilo bae. Salah, gitu betul. Paham ya? Hubbud dunia. Bahwa pertama apa? Pertama apa? Hasud. Yang kali hubbud dunia. Yang nomor 3 apa? Serakah. Al-hirsu. Al-hirsu. Kemudian sok. Kemudian apa? Sok. Al-hirsu. Apa ini Bu? Keserakahan. Wong sing serakah niku pangkal kejahatan. Serakah niku napa sih? Bojo siji cukup anak nambah nambah. Serakah mboten. Bojo siji cukup mboten? Bojo siji rek-rekan nambah. Serakah mboten? Ini matore dari sunah Pak. Ya tolong dicatat.
direkam sampai omongannya direkam niki wonten YouTube. Paham mboten? Paham nggih? Serakah diparingi rezeki alhamdulillah 50.000 dari Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Duit jagat ribu apa? Segemegana yang duri bebis tenungnya. Gila betul. Ulu anaknya 6 telungnya upeng 6 12 kue nembe sarapan. Ulu STR ewu atas. Telu pitu ewu atas piro kuwi Pak? Masya Allah. Gila betul ngeluh. Uripe ngeluh baik. Gila betul. Nah, yakin temen urip ya Pak ya, makan laut esok-esok balik sore dengan gawane iwak-iwak sini temen gaya kuwe. Ya betul. Lu hidupnya serakah. Sudah punya motor 1 cukup nambah. Padahal kebutuhannya udah itu motornya cuma 1 udah cukup nambah motor. Orang sekarang banyak yang seperti itu. Sudah cukup punya mobil 1 nambah mobilnya 2, 3, 4. Ya betul. Pakaian sudah cukup banyak 3, 4 pasang, nambah lagi pakaiannya. Lemari 1 nambah lagi, TV di kamar 1 nambah lagi. Serakah. Nanti serakah betul. Betul yang terpuas ya. Nggak ada Bu. Orang yang nggak ada puasnya itu namanya serakah. Jadi orang yang terima. Jadi orang yang terima ridho bil qalil. Ridho menerima dengan yang sedikit yang diberikan oleh Allah. Kita terima. Karena orang yang terimaan, orang yang gak banyak ngeluh, apapun yang diberikan oleh Allah dia terima. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan malaikat. Menciptakan apa? Malaikat. Malaikat ini memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang hidupnya tidak pernah ngeluh. Bukan pernah ngeluh. Paham betul? Hasud, cinta dunia, serakah. Ingat ya, hasud, cinta dunia, serakah. Ini pusat daripada kejahatan. Dari 3 inilah muncul cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya ada berapa Habib? Ada 6. Jadi setengah suci mati jane. Sampai jam berapa nih Mas? Ini jamnya berapa? Jam 12? Itu salah ya. Jamnya dulu setengah kali Bu. Lanjut tolong pun. Lanjut. Pun jam kali 11 tinggi. Yang ke-6 mau dengar? Yakin? Esto? Semangatnya teman gimana? Yang ke-6 pertama, cabang-cabangnya kubur riasa. Apa? Kubur riasa. Kubur riasa itu apa? Cinta jabatan. Orang kalau sudah cinta jabatan, orang gelem mudun. Dadi lurah pengine seumur urip. Wonten-wonten tingkat kesehatan. Wonten-wonten. Dadi lurah pengine seumur urip. Jeblok. Paham kan? Dadi lurah pengine seumur anak wong dadi RT ora gelem mudun-mudun anak. Jadi RW gak mau turun, cinta jabatan. Jadi bupati gak mau, jadi wali kota gak mau turun. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu diberikan jabatan oleh Allah, gak mau turun. Yang ngasih jabatan Allah padahal. Jadi raja tapi gak mau turun. Gubernur gak mau turun. Presiden gak mau turun. Itu yang pada gak mau turun dapat jabatan pada baik kaya.
Ilok tanduk. Paham betul? Jabatan itu asik soalnya. Jabatan asik, ya. Makanya hubbur riyasah, cinta kepemimpinan, cinta sama jabatan itu rusak segalanya. Namanya tamak. Tamak. Wis periode nyelok maning nambah 2 periode. 2 periode minta tambah lagi 3 periode. 3 periode minta tambah lagi 4 periode. Kira wonten ora sadar. Umatnya wis bosen. Rakyatnya wis pingin diganti jeblun. Paham betul? Paham? Ini kata mengatakan hubbur riyasah. Orang kalau sudah di tingkat jabatannya, sudah ada di jabatan, nggak mau pindah. Ketua DPRD tetap gue ganti gue pindah mari anaknya pindah mari mantune pindah mari putune. Bila betul putune gue pindah mari mantune terus. Akhirnya digawe koyo gawe kerajaan. Ini namanya hubbur riyasah, merusak. Kayak nangka wong apik mati. Paham betul? Nomor kali nomor niku hubbul fakhr. Bangga. Senenge bangga niku apa bahasa Arab? Ujub. Bangga nggih, bangga. Bangga kowe. Wah, bangga duwe bojo ayu dipamer-pamerke. Mah, kalau jalan gak usah pakai apa-apa mah. Saking ayu deh, itu bangga. Ngawur mboten. Atas terus mekaten. Suami gak peduli sama istrinya diajak pakai celananya anak PAUD. Ya Allah. Celananya bocah PAUD pas amat disawang terus Sawang mana emang? Gue kasih ngomong sampai. Paham betul? Paham betul? Ini ku paham? Nah, apa sih paham? Kita bangga punya istri cantik, ya. Dipamer-pamerkan di medsos, di pasar, di status, jalan-jalan diajak. Auratnya terbuka, kita bangga. Soalnya bojone putih, cacat bojone ireng kaya udin ya banget. Gila bener. Bangga. Nggo mobil. Dia mobilnya anyar. Panetku pengen ini wong lewat, karena wong lewat. Gila bener, bangga. Kenapa mobilnya anyar? Kenapa nunggu orang lewat? Biar nanti orang lewat itu tahu. Pak Haji, mobilnya anyar. Iya. Bangga. Bangga. Aku bilang dekat sama Abah Aib dengan Kiai, bangga. Betul. Ada. Wah, dekat sama Abah, bangga melakukan jiglok. Di arwah-arwah orang lengong. Itu betul. Takut ini kenapa? Kayak gara-gara pelet kalau abis itu sih jadi. Jadi bangga itu benar. Paham? Harusnya yang mau bangga itu Abu Lahab melihat Nabi Muhammad, tapi mlebu neraka enggak? Padahal menurut kanjeng Nabi, tapi mlebu ora usah dibanggakan. Apa sih dibanggakan? Dua ilmu bangga mlaku cinggah cinggih. Salaman lah masih salaman di tangannya ngono-ngono. Masya Allah. Lah kamu lebu. Aku. Ya Allah. Paham ya? Wonten tiang-tiang sing atas mekaten. Kula kadang dikali niku boten enten tiang tapi tangane ngono. Ewa kenal. Masya Allah. Bangga kali napa ilmune. Bangga kali napa sing digadai. Bangga apa yang dia punya. Allah bilang ya, bangga rusak segalanya. Bangga surat. Pansolat ngenteni, pansolat duha pira 8 rakaat mengko ngenteni wong rame. Salat men katon bangga. Bangga.
Wah, Masya Allah. Duwe mantu hafal Quran, buang gone teman. Pengajiane gede, dundang kabehane dipamer-pamerke, namane ditulis Fakhruddin Al-Hafid. Masya Allah bangga. Ngene mboten ngerusak bangga niku rusak. Rusak bangga. Ana wong kok bangga. Tapi alhamdulillah kula bangga teman. Kenapa? Anak yang sing salat fardu. Ya salat fardu ta wajib. Ngapain bangga? Ngene mboten. Nah niku nomor 3 Ustaz Asmen. Nomor 3 lah. Nomor 3 napa? Hubbul sana, cinta sama pujian. Nyalonge dialem terus. Mari-mari takon karo bojone, Pak. Aku primen, Pak. Ya Allah. Bojone pan jujur, bukan sakit hati. Orang jujur, dosa. Itu betul. Wis ngerti wae ora ayu takon-takon bae. Pagi primen Pak wis ayu apa urung ya? Bojone sampe ditakoni wis apa ayu apa urung ya? Panjawab apa anane? Ngerti mesti ayu. Mesti ayu nomor. Ayu nomor 2. Ngerti mboten? Lah, oke, lu bojo melu apa kuwi jenenge fitness nggih. Wong watur-watur gaya-gaya napa. Melu seneng napa namanya game nggih. Wah, game nggih. Wis lanane mlotet-mlotet nggone kludu gitu puter. Kadang milih warna yo ora macam-macam kok. Kuwi tak kira warnane ijo. Ijone nolak lawan-lawan ya Allah. Kata bangkong. Ya lawan kang ngerti biasa sering terus wae. Apa ten? Di arwah-arwah pada banget tampu di miki senang, oh iya senang. Tujuannya kan kayak diet gitu betul. Wangsul baru senang 1 bulan wis tak kon karo begini. Mas pripun Mas yang wis nasi. Nggih, cinta dengan pujian rusak. Cinta dengan pujian rusak. Hati, minta dipuji rusak. Jangan mau dengan kebanyakan dipuji, jangan. Hati-hati, pujian itu menghancurkan. Pujian yang mendidik, pujian rusak. Pujian yang mendidik hanya pujian kepada Allah dan Rasul. Selainnya rusak. Paham? Menunggu di alam-alam. Yo dibocah ayu nemen. Akhirnya tak sepuh. Sebab sering di alam-alam. Paham kan? Pun jangan banyak dipuji. Anaknya kalau mau dipuji, Masya Allah, bocah Masya Allah. Kempon. Gue bocahnya pinter nomor gede. Apa nih kan? Masya Allah, bocah Masya Allah, bocah soleh. Oh ini kemauan. Wonten di kopi iki bocahne kula S1 ne wonten teng Jerman, S2 teng Malaysia, S3 wonten teng Singapura. Alhamdulillah iki balik mangat laut miang. S1 aja baliknya mangat laut miang. Ya Allah. Wonten di atas kata. Jenengan wonten kata sungatan wonten. Nggih. Nomor pinten? Sekawan, hubungan anak cinta dengan pujian, ingin dipuji, pakai pakaian bagus, ingin dipuji. Pokoknya hal-hal yang seperti itu gak bagus. Yang keempat, hubus sebab apa? Gak mau kelaparan, maunya kenyang. Permangan bakso, permangan bisa anak si nawarinnya ayam mana? Belum kok pengajian sekarang sega goreng mangan. Ya kok begini betul kasih kebuli mangan. Ya Masya Allah. Fokus sih Pak. Kekenyangan itu pangkal daripada kehancuran, rusak. Orang kalau sudah kenyang males Bu. Ingin terbunuh terus. Bener kan? Oke, melas. Jangan batin ibadah, boten kuat. Kenapa? Kekenyangan. Jangan itu lah gada di kerencang. Masya Allah, biar mau ini
Dia ini kalau tidur, kalau nggak tidur itu kalau di majlis kok. Selain di majlis tidur, karena perutnya penuh makan, kenyang, paham? Kenyang itu merusak semuanya. Makanya Nabi Muhammad itu walaupun lapar kayak apa, nanti kalau makan nggak sampai kenyang. Nabi itu kalau makan nunggu lapar betul. Terus kalau sudah makan itu nggak sampai kenyang, disisain. Kalau kita kan enggak. Apa kayak goreng? Ya wis, ditawarin nih, gini goreng. Gayanya tanya. Wis bareng teman sum tangane kalau koyo ngene. Wis bareng wis apa wis. Ya Allah, jebut. Paham nggih? Sedawa-dawa. Nomor gangsal. Nomor gangsal. Napa niku? Hubun naum. Seneng turu. Banyak tidur. Suka dengan tidur. Tidur. Uripe turu tok karo mancing. Bojone lagi pakani ya Allah. Gemes kula ningali wong lanang kaya kowe. Ora isin dia dan laki-laki itu harus punya wibawa. Maaf, saya punya temen istrinya yang kerja, lanangnya sing ngubei ya Allah. Untuk bocah wis ora nyusu. Kira mboten. La haula wala quwata illa billah. Dunia jangan ditukar-tukar. Tugasnya sudah ada, laki-laki berangkat kerja, golek duit, sing wadon terima, entuk duitnya alhamdulillah, orang entuk duit ya alhamdulillah. Ada suaminya berangkat kerja dong apa? Gila wonten. Suami nganggur. Wis kaya kowe uripe mancing, ku balik mancing turu. Ya Allah, amit sewu, niki pedes. Antum sebagai laki-laki harus punya wibawa. Anda nikah berarti harusnya ngasih makan, ngasih nafkah. Sing wadon yang jaluk nafkah jare kareka. Sega yang sega bae, harusnya jaluk macam-macam. Yang dua nafkah wajib ana sega jaluk sega sing kebuli. Gua bengi sego goreng, Pak. Nyowoten lawet daging wedhus. Ampun, sing penting lanange nafkah. Nasi, kewajiban nafkah suami itu memberikan makanan. Kalau orangnya miskin 1,5, kalau orangnya kaya 1, kalau orangnya setengah, kalau orangnya kaya 1, kalau orangnya miskin 2, kalau orangnya setengah 1,5. Ya gitu, dibagi makanannya. Nafkah wajib, berangkat kerja. Sekarang dia tertukar semua. Ada istrinya kerjanya di bank, suaminya esok-esok gendong bocah. Sampai iya kini sedikit juga sih. Dunia ini balik kok. Gini wonten akhirnya apa? Suami gak punya wibawa, yang marah-marah istri. Suaminya bergotok. Gini wonten mantuk dong. Sedikit jagung. Gini wonten suami mau berangkat mulut, oh semangat. Yo semangat. Sebabnya apa? Boten gak ada wibawa, nggak punya power. Kenapa nggak nafkah kepada istrinya? Tolong laki-laki Anda yang sudah nikah punya tanggung jawab kasih makan istri Anda. Kalau istrinya mau kerja boleh, silahkan, yang penting aman. Tapi jangan terus istri kerja dengan nggak kerja. Istri mau kerja boleh, Anda kerja silahkan. Jangan istri kerja, ya udah sana istrinya kerja, saya nunggu rumah. Yang ada lagi istrinya kerja ke luar negeri, suaminya nungguin anak. La haula wala quwata illa billah. Paham nggih? Nah, itu hubun nom, banyak tidur. Kenapa saya bahasnya pekerjaan? Ya kalau banyak tidur berarti enggak kerja. Paham nggih? Banyak tidur rusak. Ya banyak tidur rusak. Yang keenam terakhir, hubur rohah, cinta, senangnya apa? Rohah, senangnya segala istirahat, PKK, arisan. Terus buyune seru ya. Paham betul? Ribut, jangan tidak ngomong mantuk-mantuk tok ya. Efek dan bluetooth.
Jadi apa yang tadi saya sampaikan, pegang, diamalkan, hati-hati, itulah pusat daripada kejahatan-kejahatan dan cabang-cabangnya. Sebelum saya tutup, ini peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita baca Maulid Nabi tujuannya biar kita semakin mahabbah, kenal sama Nabi Muhammad SAW. Kita mulia karena Rasulullah, kita dimuliakan Allah karena Rasulullah. Dosa-dosa kita sebesar apapun diampuni oleh Allah karena Rasulullah. Kita masuk surga semuanya yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena Rasulullah. Dan nanti Nabi Muhammad akan nunggu kita di tempat 3 tempat perhitungan, di yaumul hisab, di yaumul mizan, amal kita dihitung. Di mana lagi di mahsyar, di sirat, ketika kita melewati sirat jembatan itu Nabi Muhammad nunggu semua umatnya. Jadi berkah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita ditunggu oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat di dunia wal akhirah. Mohon maafnya apabila banyak bergurau, bercanda. Kenapa saya bercanda? Karena sudah lihat keadaan panjenengan sudah pada ngantuk. Mudah-mudahan bercanda tadi ada ilmu yang masuk, ada ilmu yang manfaat, dan kita doakan guru-guru kita, dan Ustaz Selamat Wahid diberikan panjang umur, dan pengurus musola dan yang lain sebagainya diberikan panjang umur. Yang hadir semuanya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sulit Allah mudahkan jalannya, yang belum dapat jodoh Allah kasih jodoh yang soleh dan soleha, yang belum dapat keturunan Allah kasih keturunan yang soleh dan soleha, yang punya hutang mudah-mudahan Allah lunaskan hutangnya, yang hutang juga lupa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita fid dunya wad dunya wal akhirah. Dan juga kita doakan ibunda saya Syarifah Fatimah binti Jawarmu, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, semakin taat kepada Allah, istiqomah untuk menuju jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa ya rabbi tsabbitna 'alal haqqi wal huda wa ya rabbi athbitna 'ala khairi millati wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil al-fatihah. Jika ingkang saged kula aturaken badhe wonten tutur kata ingkang boten pas manahipun panjenengan, kula nyuwun bumi pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.